Kalau tiba-tiba ada satu pukulan keras dari L, boom, masuk. Lever punch kah? Di perut kah? Di rusuk kah? Atau di dagu kah? Mungkin aja bisa tidur. Sebetulnya, ini adalah pertandingan selebriti yang paling menarik ditonton menurut gue adalah El Rumi versus Winson. Halo fans, kita ketemu lagi di Koko MMA. Hari ini kita bakal ngebahas pertandingan tentang El Rumi ngelawan Winson. Ini adalah prediksi dari Koko MMA. Tapi sebelum itu jangan lupa buat subscribe channel ini, support terus channel ini, dan juga Mas Aflix. Jangan lupa ya, ada di kiri atas tuh gambarnya. Kalian bisa subscribe, lihat link di description. Oke, El Rumi, seseorang yang sebetulnya sudah saya coba undang untuk bisa datang dan saya ajak sparring di konten fight kita, tapi memang belum ada kesempatan. Kayaknya memang dia masih sangat padat, jadi kita belum sempat bisa sparring. Jadi gue pribadi sebetulnya belum tahu sejauh apa sebetulnya style bermain atau kemampuan boxing dari seorang El. Tapi kalau gue lihat dari video-video sparringnya dan lain sebagainya, sparringnya masih sangat light spar. Ketika masih sangat light spar, artinya brutality, lepas kontrol pada saat dia di pertandingan akan punya resiko sangat besar dia lepas kendali. Ketika dia lepas kendali ditambah dengan head guard, ini akan beresiko bagi El Rumi, akan lebih cepat kehabisan stamina, kehabisan napas, itu pasti. Jadi kalau misalnya El lagi nonton, ya mungkin ini bisa buat input juga. Hati-hati jangan lepas kendali, karena biasanya, personally gue juga begitu. Pertama kali gue fight, gue ditonjok sekali, gue lepas kendali, dan ronde 1 aja nafas gue sudah mau habis rasanya. Padahal cuma rules amatir fight. Ditambah pada saat kita pakai head guard, itu memang sulit sekali untuk ngelihat, terutama pukulan-pukulan hook dan cross. Jadi itu yang sangat berbahaya. Dan sometimes kita merasa double cover kita udah rapi tapi tidak terkontrol karena kita pakai head guard. Ini adalah pertandingan amatir rules dengan head guard soalnya. Jadi seorang L pada saat gue melihat latihannya, menurut gue secara body work honestly belum boxer banget, footworknya juga belum. Jadi artinya memang terlihat bahwa mungkin dia belum cukup lama bermain boxing. Lama dalam artian mungkin 10 tahun gitu ya, secara intens, secara being a professional gitu. Karena ketika kita melihat seseorang being a professional and then dia punya stance, dia punya ground, ketika dia jab, dia punya dagu, dia punya kepala, itu akan terlihat berbeda sekali. Jadi ini sebagai komentator, maksudnya sebagai seorang praktisi ya. Ya, praktisi kan selalu lebih pintar daripada orang gitu kan. Kalau orang lagi main catur, orang di sebelah kanan yang komen kayak lebih jago daripada yang main. Dia belum ngerasain kalau main kan gitu. Nah, itulah posisi saya sekarang. Saya orang yang lagi duduk di situ lagi komentar. Jadi no hard feeling buat El Rumi dan juga Winson. Tapi gue akan coba jujur gitu. El Rumi gue yakin punya power punch yang jauh lebih besar daripada seorang Winson. Jadi kalau misalnya dia bisa bermain dengan counter boxer, kemudian dia bisa bersabar, memblok atau menghindar dan memberikan pukulan balik, akan beresiko untuk Winson. Tapi di sisi lain, Winson sudah terbiasa dipukul. Jadi untuk mencari knockout bagi Winson di knockoutin kayaknya juga agak susah karena Winson sudah sering dipukul keras. Sedangkan El Rumi kalau gue lihat kalau memang sparringnya masih light sampai hari ini akan beresiko. Karena apabila terkena pukulan yang keras, takutnya kita tidak terbiasa. Ketika tidak terbiasa terkena pukulan keras, kita gampang gelap, gampang knockdown. Itu satu. Kemudian pada saat gue melihat permainannya juga, pada saat spar, double cover handnya itu terlalu tinggi seperti orang MMA atau apa kayak street fight. Karena pada saat seorang boxer kalau memang mau lakukan double cover, dia harus mengcover bagian bodinya. Karena kalau enggak bahaya kena lever punch. Jadi pasti begini, menunduk dagu ke bawah dan pasti begini. Tujuannya apa? Agar di sini bisa diblok, di sini bisa diblok. Pada saat butuh di atas naik sedikit, turun kepala. Pada saat di bawah dia tinggal begini. Nah itu yang gue tidak lihat. Dan pukulan tengah cenderung gue nggak tahu. Sometimes Perry bisa beresiko mengopen sebelah sini. Jadi lebih baik apabila salah satu petinju favorit gue, Chris John, dia pada saat memblok pukulan dari depan, dia tidak pernah lakukan Perry, dia selalu lakukan. Ini gue nggak tahu namanya, tapi dia selalu begitu. Jadi itu menghilangkan resiko dia kena pukul pada saat ada fake punch. Nah ini yang akan menjadi PR besar nih bagi El Rumi menurut gue. Karena gue sudah sparring dengan Winson. Dan kalian kalau belum nonton video, kalian nonton deh videonya. Winson, dia tipikal seorang counter striker yang bagus. Dan ketika dia mau attack, dia bisa attack dengan bagus dan dia tenang. Dan yang bagus dari Winson, dia sangat efisien. Dia tidak brutal, dia efisien. Dan dia sudah pernah tanding beberapa kali. Jadi artinya mentalnya sebagai seorang fighter sudah terbentuk. Dan menurut gue kalau sampai dia beneran menang lagi nih habis ini, ya dia bisa dikatakan Jake Paul atau Paul Logan Indonesia. Dia membuktikan dirinya bahwa dia seorang seleb yang bisa fight gitu kan, seorang influencer yang bisa fight. Jadi dan di luar itu memang gue memang sudah sangat sering sparring dengan Winson, terutama Brazilian Jiu-Jitsu. Meskipun ini hal yang berbeda, boxing, tapi gue bisa melihat bagaimana ketika Winson melakukan shadow box dan body movement, kakinya, footworknya, switch side-nya. Winson itu punya basic yang cukup bagus di dunia boxing. Tapi gue nggak tahu pada saat pakai head guard, nanti gue nggak tahu. Karena pakai head guard sangat berpengaruh. Bahkan atlet
Olimpiade sekalipun bertanding dengan head guard atlet SEA Games, itu tiba-tiba jadi aneh gitu. Padahal asli jago banget gitu, karena head guard sangat mengganggu. Sebenarnya gue berharap pertandingan tanpa head guard, headgear. Lebih seru kayak kalau tanpa headgear. Tapi ya kita lihat. Jadi kalau dari sisi gue, Winston punya paket yang lebih komplit. Yang Winston tidak punya adalah power punch. Menurut gue, udah jelas, bobot besar tangan akan menentukan power punch. Itu udah hukumnya. El Rumi punya tangan yang lebih besar, bahkan wrist-nya juga lebih besar. Ini apa namanya? Arm-nya lebih besar. Jadi bobot pukulan El Rumi akan sangat berbahaya bagi Winston apabila ada pukulan yang masuk yang telak. Jadi kalau gue jadi El, gue akan melakukan counter striker. Tapi masalahnya tipikal asli dari seorang Winston juga counter striker. Nah ini akan menarik. Apakah akan saling buying time membaca? Or kalau gue jadi L pada saat misalnya memang El Rumi, misalnya Winston memang bermainnya counter striker banget, gue akan paksa masuk. Tapi karena L kayaknya kelihatannya lebih tinggi dengan jarak jangkau yang lebih tinggi, mungkin bisa jadi Winston yang juga akan paksa masuk. Nah ini akan kita melihat berarti akan ada momen di mana L mencoba menyerang dan akan ada momen di mana Winston mencoba menyerang karena tipikal asli keduanya sebenarnya gue lihat adalah counter striker. Tinggal nanti bagaimana siapa yang lebih pintar, siapa yang fight IQ-nya lebih tinggi, mereka yang akan menang. Yang satu jelas punya kemampuan power punch, meskipun bodywork, footwork dan lain-lainnya tidak terlalu bagus. Tapi Winston yang sedikit yang lebih bagus secara skill set, tapi power punch dia tidak punya gitu. Jadi kalau misalnya probability menurut gue, Winston 55%, El Rumi 45%. Karena ya gue sudah sparring sama Winston, jadi gue merasakan, jadi gue tahu gitu. Oh, counter strikingnya Winston bagus nih gitu. Jadi kalau misalnya ngelawan L dan gue ngeliat videonya latihannya L, kalau memang segitu ya, kan kita nggak tahu kan, gue belum pernah sparring sama L. Ini kan prediksi. Probability-nya memang Winston sedikit lebih unggul, 55 banding 45. Tapi apapun bisa terjadi, karena inilah menariknya dunia olahraga. Kalau tiba-tiba ada satu pukulan keras dari L, boom, masuk. Lever punch kah? Di perut kah? Di rusuk kah? Atau di dagu kah? Mungkin aja bisa tidur. Kita nggak pernah tahu. Jadi ini juga pertandingan yang sangat menarik ditonton. Pribadi gue, ini adalah pertandingan selebriti yang paling menarik ditonton menurut gue adalah El Rumi versus Winston. Sebetulnya. Ya ini paling hot lah menurut gue di antara celebrity fight lainnya. Jadi kalian harus nonton tuh. 12 Juni Holy Wings Sport Show.